Jadi walaupun materinya berat, nah ini dikemas agar anak-anak muda, generasi muda terutama itu tidak langsung begitu datang loh kok kulit banget ya. Biar tertarik lah. Ya, jadi first impressionnya itu biar mereka itu dapat experience-nya itu, ini dekat banget nih sama kami nih. Nah, kayak gitu. Banget. Betul. Kembali lagi bersama Tubiru Inisiatif. Jadi kali ini kita akan berkunjung di Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada pengen tahu kan ada apa aja di dalamnya? Ayo ikutin terus. Jadi kali ini kita udah bersama Mas Devan. Mas Devan ini adalah seorang asisten edukator. Sebenarnya asisten edukator itu apa sih Mas kerjanya? Jadi kalau di museum itu kan ada beberapa bidang. Jadi ada kurator itu yang ngurusi koleksi, nah, terus ada juga registrator itu yang bagian mendata koleksi, terus ada juga pemandu, guide, dan ada edukator. Lah, edukator itu kaitannya dengan kepemanduan salah satunya, yaitu posisi saya itu membuat materi untuk teman-teman pemandu itu koleksinya bagaimana, narasinya bagaimana, alurnya bagaimana, itu yang pertama. Tapi di sini ada juga tugas tambahan, yaitu kalau misalnya ada kegiatan virtual tour, jadi bagi yang teman-teman yang nggak sempat datang secara offline, ya secara luring ya, bahasanya kan secara luring di sini, itu bisa kami sediakan virtual tour. Jadi via Zoom, nanti ada video seluk-beluknya, nanti kami pandu melalui daring, melalui daring. Nah itu kami yang nanti menyiapkan, plus juga membuat publikasi-publikasi digital, publikasi manual, dan kegiatan-kegiatan di museum ini gimana sih supaya ada varian gitu loh, selain event lah, membuat event di sini. Itu sih tugasnya. Untuk ikut Zoom itu gimana caranya? Maksudnya? Nanti kita buatkan ada poster. Nah, di poster itu nanti akan di-share di seluruh media sosial Minha. Ada dari di YouTube, ada di Facebook, di IG, Twitter, dan yang lain. Nah, nanti langsung DM ke media sosial yang bersangkutan. Kita tertarik nih, misalnya ada yang nggak sempat dari Semarang, dari mau ikut, nah kita buatkan virtual tournya. Oke, sekarang kita bicara tentang museumnya ya. Ya. Museum ini sebenarnya didirikan tahun berapa sih? Jadi peresmiannya itu 18 Desember 2018. Itu yang meresmikan Pak Jokowi langsung. Kalau didirikan ya? Mulai? Didirikannya boleh dikatakan ya tahun itu juga. Tahun itu juga. Walaupun secara konsep sih sebelumnya kan udah konsep, tapi secara resmi ya 18 Desember 2018 itu. Cuman ketika mau jalan ya kan ada Corona, pandemi. 2 tahun vakum, tapi karena melihat keantusiasan masyarakat banyak yang di media sosial kok nggak dibuka ya, kok saya waktu ziarah tutup ini. Nah akhirnya museum ini per bulan ini dibuka dan kita coba lah trial, walaupun sebetulnya secara besar-besarannya sih bulan depan, makanya kita uji coba dulu sih di bulan ini, nanti evaluasi kurangnya di mana, ininya di mana, seperti itu. Oke, kan namanya ini Museum Islam Indonesia, berarti di sini kan ada penyebaran Islam kan dari apakah semuanya dari awal sampai sekarang itu dijelaskan di museum ini? Ya, jadi sesuai namanya Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Asy'ari, disingkat MINHA. Nah, temanya di sini ini Islam. Jadi Islam itu yang dimaksud di sini adalah Islam yang berkaitan dengan Indonesia, satu. Terus yang kedua itu apa aja sih kontennya itu ya. Yang pertama itu jelas membahas sejarah, kebudayaan yang terpengaruh setelah kedatangan Islam. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh, terus kiprahnya, pemikirannya, organisasinya, yang berkaitan dengan Islam di Indonesia, dan itu dibagi menjadi 3.
3 lantai maksudnya. Jadi lantai pertama itu temanya adalah Islam yang lebih klasik. Jadi Islam yang awal kedatangan sampai munculnya kerajaan-kerajaan dari abad 11 sampai abad 18. Nah, itu yang di lantai 1. Lantai 2-nya itu abad-abad 19-20. Jadi zamannya kalau mungkin di sejarah itu zamannya pergerakan nasional. Jadi munculnya organisasi seperti NU, Muhammadiyah dan yang lain itu di lantai 2. Terus yang lantai 3 itu mendekati Indonesia mendekati merdeka dan pasca kemerdekaan. Jadi tokoh-tokohnya dan Islam ini punya andil apa sih pada bangsa ini? Cuman sayangnya untuk lantai 2 dan lantai 3 itu sementara belum dibuka untuk umum karena masih tahap renovasi dan juga masih tahap melengkapi koleksi. Jadi yang ready untuk pengunjung yang di sini itu sementara adalah yang di lantai 1. Nah, lantai 1. Jadi bertahap, bertahap seperti itu. Boleh kita jalan-jalan? Oh boleh, lihat. Boleh, silakan. Ini kalau boleh tahu ruang apa? Nah ini salah satunya untuk ruang tunggu atau kalau misalnya gini, mau ada kegiatan. Ya, misal teman-teman nih ada kegiatan itu bisa nih menggunakan ruang ini sama yang di lantai 2. Oh, di lantai juga ada. Di lantai 2 juga ada. Di lantai 2 ada ruang kosong, itu bisa digunakan untuk masyarakat, instansi atau ya dunia pendidikan untuk ngadain event. Jadi misalnya mau ngadain workshop, sarasean, taksu, bedah buku, lomba, boleh. Dan itu silakan dimanfaatkan. Untuk informasi biayanya gimana? Gratis. 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 Jadi, berarti tinggal konfirmasi aja ke bagian administrasi, nanti buat janji kapan kira-kiranya. Nah, nanti bersurat aja misalkan. Nah, nanti kami akan tindak lanjuti nanti untuk menata dan membantu membantu menyiapkan yang dibutuhkan panitia. Dan itu gratis ya guys? Ya, jadi silakan bagi teman-teman yang mau berkegiatan di sini, kami sangat terbuka. Kita langsung ke lantai 1. Boleh? Ya. Ini lantai 1. Oke, jadi pas ketika memasuki lantai pertama ini saya langsung berkesan. Wah, ini kok kesannya modern banget, nggak kayak museum yang lain. Iya. Ya, jadi dari segi arsitektur mungkin sambil jalan ya, boleh ya? Sambil jalan di sini. Jadi memang dari segi arsitektur kalau kita lihat ya di sini ya, itu tim perancang memang sengaja, dalam tanda kutip sengaja mendesain museum ini agar nuansa old, nuansa lama, kolot, nuansa membosankan, nuansa tidak ramah pada generasi muda itu hilang. Nah, sampai ada pengunjung itu mengira ini mall. Mall tempat belanja souvenirnya habis dari ziarah. Pernah ada yang berpikir seperti itu? Padahal karena museum ya? Iya, karena saking futuristiknya desainnya gitu loh. Dan kalau bahasanya anak sekarang kan sangat gue banget. Sangat gue banget. Ya kan? Agar kekinian ya kan. Dan sering banyak anak-anak muda di sini ini bikin konten, bikin TikTok, bikin Reels itu ya. Karena ya itu tadi kesannya itu memang untuk anak muda. Jadi walaupun materinya berat, nah ini dikemas agar anak-anak muda, generasi muda terutama itu tidak langsung begitu datang loh kok unik banget ya. Biar tertarik lah. Ya, jadi first impression-nya itu biar mereka itu dapat experience-nya itu ini dekat banget nih sama kami nih. Nah, kayak gitu. Banget. Betul. Ya, gitu. Kalau kita masih pakai desain atau tata letak yang lama, ya sulit kalau untuk menimbulkan hype di kalangan generasi Z, terutama yang itu kelahiran 2000 ke atas itu ya sulit gitu ya. Nah, itu. Jadi di sini ada beberapa koleksi memang yang mewakili pulau-pulau yang ada di Indonesia.
penyebaran Islam di pulau-pulau. Betul. Jadi kalau bisa dilihat mungkin dari sini. Jadi narasinya itu dari sini coba. Nah, mungkin paling jelas soalnya. Jadi sebetulnya dari infografis ini, poster ini, sebetulnya kita tahu nih, langsung nge. Apa sih tema di ruangan lantai 1 ini? Jadi temanya adalah masuknya Islam ke Nusantara ya, karena saat itu belum ada istilah Indonesia ya. Masuknya Islam di Nusantara, terus penyebarannya itu di pulau mana saja, yaitu yang nggak bisa kita lihat di poster, di pulau mana saja, dari Nusantara bagian barat sampai ke timur, dari Sumatera sampai ke Papua. Nah, terus isinya adalah benda-benda yang mewakili pulau-pulau itu. Jadi misalnya di Sumatera nih, apa sih buktinya Islam ada di Sumatera? Salah satunya kitab yang ada di depan kita ini. Nah, jadi kita mewakili tiap wilayah koleksinya. Jadi ini mewakili Sumatera, nanti di sana ada mewakili Jawa, nanti di sana ada yang mewakili Indonesia Tengah, NTT, NTB, Bali, terus dan Indonesia Timur, Sulawesi, Kalimantan sampai Papua. Jadi garis besarnya itu adalah bukti-bukti masuknya Islam dan eksistensi Islam di tiap pulau yang ada di Nusantara. Nah, itu tema besar, premis dari ruangan lantai 1 ini. Gitu. Ya. Oke. Ya, monggo. Mungkin ada yang belum jelas bagi teman-teman nih. Baru sih. Ya. Ini salah satu koleksi kita yang terkait rempah-rempah ya. Jadi di sisi ini sama sisi belakang. Oh, karena penyebarannya melalui perdagangan ya, jadi? Iya betul. Jadi di program pemerintah pusat pun sekarang itu kan sedang digalakkan jalur rempah, ya kan? Karena untuk membawa kejayaan masa lalu Indonesia yang sempat berjaya itu gara-gara rempah-rempah. Jadi memang masuknya Islam di Indonesia itu kan ya tidak bisa lepas dari yang namanya rempah-rempah itu. Jadi orang berdagang sekaligus berdakwah, gitu loh. Ada kaitan ini, ada kaitan. Ya. Bisa jalan? Boleh. Nah, jadi kalau yang ruangan sebelah sini itu tema besarnya Melayu. Apa yang dimaksud Melayu? Konteksnya Melayu di sini itu adalah Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Sumatera dan Semenanjung Malaya. Jadi kan dulu sebelum negara kita yang namanya Indonesia itu berdiri, misalkan ditarik garis ke belakang zamannya Majapahit misalkan, itu kan sebetulnya Semenanjung Malaya yang dikenal kalau di pelajaran sekolah itu kan Kerajaan Malaka, itu kan sebetulnya dulu itu kan wilayah kita sebelum kita pecah. Ini dijajah Inggris, ini dijajah Belanda. Nah, itu sebetulnya dulu satu kesatuan. Jadi tema ruangan 1 ini adalah Melayu. Jadi ada Aceh, di Aceh itu ada Kerajaan Samudra Pasai, terus juga ada Riau, Palembang. Nah, itu kan kerajaan-kerajaan yang coraknya Melayu. Nah, berdasarkan sukunya dan juga bahasa. Itu koleksi. Kalau ini pasti Pulau Jawa. Iya, betul. Jadi dari Sumatera geser dikit langsung ke Pulau Jawa. Itu. Nah, kalau di Jawa ini lumayan banyak koleksinya, dalam artian tinggalan sejarahnya kan lumayan banyak nih kalau di Jawa ya. Jadi kalau yang di ruang ini, khusus ruangan ini, itu koleksinya itu berupa yang pertama ada nisan. Batu nisan yang kita tahu ini kena pengaruh Islam karena ditemukan ada kaligrafi, aksara Arab dan sebagainya. Jadi namanya Islam. Terus juga ada kitab-kitab. Nah, kitab misalnya ini kitab Babatan Najawi misalkan ya. Ini kan kitab yang menceritakan sejarah-sejarah
Islam sebetulnya kitab. Kalau yang di Jawa ini apa dijelasin Wali Songo-nya? Ya, termasuk. Jadi dakwah Wali Songo itu kan apa itu namanya, berpengaruh pada munculnya kerajaan-kerajaan. Ya, kalau di pelajaran sekolah kan yang tertua itu kan kerajaan Demak ya yang tua. Tapi sebetulnya kalau kita telah lebih jauh, ya yang tertua itu ya Ampel sama Gresik sama Giri, maaf. Oh ya. Nah, itu sebetulnya kerajaan sebetulnya. Walaupun seperti Vatikan. Iya. Nah, kerajaan yang dibangun dalam apa ya, konsep keagamaan. Ya itu. Nah, terus ada juga ini, kalau tadi kan ada apa itu namanya Demak, Giri. Nah, ini mulai bergeser di Jawa yang agak ke barat. Kalau tadi kan di timur. Jadi di sini ada Cirebon, Jakarta. Nah, ya di Jakarta itu ada Banten. Nah, terus geser ke tengah, di wilayah Jawa Tengah kan muncul Mataram. Ada Mataram, terus pecah jadi Surakarta sama Jogja itu. Dan ini ada beberapa peninggalan di sini, misalnya itu mahkota Kesultanan dari Banten. Terus ini ada umbul-umbul ya, kalau orang Jawa bilang ya. Umbul-umbul itu maksudnya bendera. Oh, itu bendera. Benderanya Kesultanan Cirebon. Jadi kalau misalnya pengunjung bertanya gimana sih bendera zaman dulu itu kira-kira gimana ya kerajaannya, bentuknya seperti itu. Jadi ada kaligrafinya, ya kan? Saya kira tadi ini sarung. Ya, terus ada juga ini, kayak ini penutup kepala, ya. Ada aksara Arabnya juga, ada kalimat syahadat untuk membungkus Al-Quran dan sebagainya. Ini dari Cirebon. Ini dulu dipakai untuk apa? Untuk itu, apa namanya, penutup ikat kepala, satu. Ada juga yang menggunakannya untuk tutup sesaji sama ini, apa namanya, Al-Quran. Membungkus kitab-kitab, seperti itu. Juga ada ya, ini ada koleksi apa itu namanya, naskah Babat Giyanti, pemisahan Mataram pecah menjadi Surakarta dan Jogja. Ya, itu ada di sini. Dan juga ini apa namanya, gamelan sebagai media dakwah ya. Ya, kita tahu Wali Songo itu salah satunya adalah Sunan Bonang ya, yang menggunakan media gamelan musik untuk berdakwah ke pelosok. Nah, itu di ruangan Jawa. Terus sedikit bergeser, kita ke utara sedikit, itu menemukan ada kepulauan Kalimantan. Ini ada di Kalimantan. Nah, kita tahu bahwa kerajaan tertua di Kalimantan itu kan di Banjar. Ya, di Banjar. Nah, Banjar itu juga berdiri atas berkat salah satunya jasa dari Kesultanan Demak, ya kan, Banjar. Terus ada Kesultanan Sambas, ada Kesultanan Pontianak, dan juga Kutai. Ya, itu. Saya tertarik ini tradisi kitab kuning di pesantren ini. Yang mana? Yang ini. Oh ya. Bisa dijelasin maksudnya gimana? Ya, jadi memang kalau di pesantren itu kan memang belajarnya itu kan belajar kitab ya. Salah satu kitab wajibnya itu ya kitab kuning ini, kitab kuning. Tapi sebetulnya santri itu kan sebuah konsep yang mengambil dari kebudayaan sebelumnya. Kan kalau sebelumnya itu Hindu-Buddha itu punya Mandala Kedewaguruan. Nah, Mandala Kedewaguruan itu kan mengajarkan kitab suci. Kitab suci. Kalau yang bercorak Hindu ya Veda, Upanishad, ya kan. Kalau yang Buddha Tripitaka dan sebagainya. Nah, yang mendengarkan itu namanya kan sastri. Sastri itu yang akhirnya jadi santri itu tadi. Sastri itu adanya pendengar kitab suci. Nah, mendengar kitab suci, terus akhirnya Islam masuk. Konsep ini tidak dibuang. Iya. Konsep ini tidak dibuang. Wali Songo masuk. Nah, terus itu udah wes kita adopsi. Akhirnya kita belajar Quran, hadis, dan kitab-kitab ulama-ulama yang lain. Kitab fikih dan yang lain. Dulu kayak gitu ya. Betul. Dan itu kan dulu santri-santri itu kan di gunung-gunung, terpencil tempatnya. Nah, itu di
digunakan Wali Songo sebagai media dakwah. Jadi boleh dikatakan Mandala terus pesantren itu sekolah tertua di Nusantara, lembaga pendidikan tertua. Ada kesinambungan dari Hindu Buddha ke Islam itu ada. Jadi enggak Islam itu sebetulnya Islam di Nusantara itu kan enggak muncul terus menghilangkan tradisi yang sebelumnya kan enggak. Nah, itu. Hanya beda konsep aja. Betul. Nah, ini juga di ruangan terakhir yang sisi sini sayap kiri ini soal Sulawesi. Jadi masuknya Islam di Sulawesi. Masuknya Islam di Sulawesi itu juga dipajang di sini, tapi nanti koleksi masih bertahap ya. Nanti di sini cuma sementara ada kitab Kutika ya, kitab ilmu pengetahuan orang-orang Sulawesi terkait pembangunan rumah, arsitektur, ilmu alam dan sebagainya. Jadi aksaranya gabungan antara aksara Arab, Bugis sama Arab, gitu. Jadi ada tradisi kitab yang seperti ini. Itu ya aksara Bugis. Ya betul. Contohnya kayak gini nih, aksara Bugis. Kalau ditulis di lontar-lontar itu ya, lontar-lontar kuno ya kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, itu sih. Ya karena ini kan jejaring keislaman yang ada di Nusantara. Jadi ada antara satu pulau dan pulau yang lain itu punya hubungan historis, punya hubungan kedekatan emosional dan yang lain. Jadi kalau kita pernah dengar tokoh yang namanya Sunan Giri misalkan ya, itu kan pesantrennya maju pesat zaman itu. Walaupun sebetulnya dia nggak hanya punya pesantren, tapi juga punya kerajaan kecil sebetulnya dia itu. Tapi dakwanya itu sampai ke Maluku, sampai ke Papua, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan. Nah berarti kan ini boleh dibilang kan Giri itu di abad 16 itu pesantren internasional. Ya kan dulu pulaunya kan belum bersatu, tapi bisa mengirim dai ke sini ke sana itu kan levelnya udah internasional. Nah, itu. Nah, terus berikutnya salah satunya mungkin kita ke ruangan yang di luar ini ya. Nah, ini ruangan inti di museum. Sesuai namanya. Nah, sesuai namanya bahwa Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ada kaitannya. Tadi ada pertanyaan yang apa sih kaitannya? Gitu loh, kenapa kok? Nah, jadi museum ini kan didirikan untuk menghormati jasa kepahlawanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai salah satu pahlawan nasional. Nah, jadi itulah sebabnya museum ini didirikan menggunakan nama beliau. Yang kedua, lokasinya juga bukan kebetulan pula, dia dekat dengan Tebu Ireng. Nah, itu kan pesantren yang beliau dirikan dan juga dekat dengan makamnya beliau. Jadi memang pemilihan wilayah ini memang ada berkaitan dengan itu. Nah, terus jadi tadi kan temanya dari itu tadi Islam yang klasik itu tadi yang abad 11 sampai 18 19 itu ya. Terus ke ruangan ini di ruangan Hasyim Asy'ari ini kaitannya apa ya? Jadi kalau mungkin saya bisa menjawab dari segi story, dari segi sejarah. Kalau terahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ditarik ke atas ke leluhur-leluhurnya. Kalau kita tracing itu nanti ketemunya kan di Pangeran Benowo. Jadi beliau ini adalah keturunannya salah satu keturunannya Pangeran Benowo. Nah, Pangeran Benowo itu siapa? Pangeran Benowo itu putra mahkotanya Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya itu siapa? Lebih terkenal di Jawa itu namanya Joko Tingkir. Pendiri Kesultanan Pajang. Yang putra mahkotanya itu tidak berminat untuk meneruskan tahta ayahnya. Dikasihkan tahta itu kepada kakak angkatnya Panembahan Senopati sehingga berdiri Mataram. Beliau itu Pangeran Benowo itu lebih banyak hidupnya itu untuk mengajarkan agama. Nah, dari keturunan beliau itu nanti banyak bermunculan tokoh-tokoh keagamaan besar. Salah satunya dari galur ketururannya ya
Kiai Haji Asy'ari. Terus ada juga dari yang cucunya yang nomor sekian itu, yang cucu itu nanti dinikahi oleh Sultan Agung. Dari situ tuh nanti sekitar 8-9 generasi ke bawah dari situ itu nanti muncul Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi mereka berdua ini sebetulnya masih kerabat kalau ditarik. Kan mereka pernah berguru ya bersama kan di Kiai Soleh Darat itu, jadi mereka itu masih kerabat sebetulnya kalau ditarik ke atas. Nah, jadi ruangan ini untuk mengenang apa namanya kiprah beliau. Jadi ada beberapa koleksi misalnya kitab tinggalannya beliau yang ada tulisan tangannya beliau. Terus yang paling utama ya ini tongkatnya beliau ini yang apa namanya diberi Syekhulil Bangkalan sebagai restu atas keinginannya beliau mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi tema besarnya museum ini di lantai 1 tadi kita sudah sudah angkat ya. Jadi mulai dari yang klasik ternyata sampai ke Mbah Hasyim, ada genealogi silsilah yang ternyata ada hubungan dengan raja-raja sebelumnya. Tuh. Jadi museum ini tuh dibukanya jam berapa? Ya, jadi yang pertama museum ini terhitung buka itu dari bulan ini, yaitu bulan Juni 2022 terhitung buka. Untuk jam bukanya adalah jam 9 sampai jam 3 sore. Bukanya setiap hari. Setiap hari jam 9 sampai jam 3 sore. Dan untuk tiket tidak ada tiket, hanya mengisi buku tamu saja, dan kegiatan untuk berkunjung ke sini semuanya gratis. Tidak dipungut biaya. Itu berlaku selamanya. Nah itu kemungkinan kita tidak tahu ya kebijakan atasan, tapi setidaknya dalam 1 tahun ini gratis. Kecuali mungkin nanti museum ini mungkin menjadi salah satu lembaga yang dituntut oleh pemerintah untuk berdiri sendiri, mungkin nanti kedepannya akan berpikir tiketing. Tapi untuk sementara tenang saja gratis. Untuk lembaga yang merawat museum ini apa? Ya jadi Museum Minha ini secara struktural itu berada di Direktorat Pelindungan Cagar Budaya. Direktorat Pelindungan Cagar Budaya itu atasnya lagi setelah struktural itu masuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi di bawah Kemendikbudristek sebetulnya museum ini. Keperawatan, terus sarana prasarana dan sebagainya. Jadi di museum ini juga dijelaskan dari awal masuknya Islam di Nusantara sampai saat ini ya. Iya, betul. Juga ada dijelaskan juga kiprah-kiprah Mbah Hasyim Asy'ari sesuai dengan nama dari museum ini. Sekian dari kami. Terima kasih Mas Devan yang sudah menemani kami untuk berkeliling di museum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.